Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jusasi. Saya berkuliah di Stiper Sawalunto Sijunjung, jurusan agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester mata kuliah ekonomi mikro, dan dosen pembimbing adalah Ibu Noni Navarista SPT MSI. Oke, langsung kita masuk pada jawaban soal yang pertama, yaitu aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Nah, kelangkaan itu adalah kondisi di mana alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, kondisi kelangkaan itu terjadi apabila untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan itu memerlukan pengorbanan yang lebih dari biasanya. Selanjutnya, kelangkaan ini juga sering disebut dengan kekurangan. Jadi berdasarkan 3 poin tadi, maka kelangkaan itu dapat diartikan keadaan di mana keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu sudah terbatas. Artinya perbandingan atau persentase dari jumlah permintaan atau jumlah keinginan dari manusia itu sudah lebih besar dari alat pemuasnya. Oke, kita lanjutkan. Faktor yang menyebabkan kelangkaan ekonomi. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis tentunya menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan ekonomi. Misalnya saja di daerah yang subur dan daerah yang tandus. Otomatis di daerah yang subur itu mereka akan memiliki stok yang sangat banyak untuk sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya, sedangkan di daerah yang tandus mereka akan mengalami kelangkaan terhadap barang-barang tersebut, barang-barang yang ada di daerah yang subur tersebut tadi. Nah, selanjutnya pertambahan jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentunya tingkat kebutuhan akan barang untuk penunjang kehidupan sehari-hari penduduk juga akan bertambah. Nah, ini juga akan menyebabkan barang tersebut menjadi langka. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan produksi. Nah, jika kemampuan produksinya standar dengan jumlah penduduk yang tadi yang semakin bertambah, otomatis jumlah barang yang diproduksi juga akan mengalami fase kelangkaan. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Jika perkembangan teknologi pesat, otomatis kelangkaan terhadap barang tersebut bisa kita atasi. Tetapi jika perkembangan teknologi dalam memproduksi barangnya itu lambat, otomatis kelangkaan itu tidak dapat dielakkan. Selanjutnya, sumber daya alam yang terbatas. Dengan sumber daya alam yang terbatas, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, otomatis sumber daya alam ini akan mengalami kelangkaan. Selanjutnya, sumber daya manusianya atau tenaga ahli yang kurang. Dengan kekurangannya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya masing-masing, otomatis inovasi-inovasi baru untuk mengalami atau mencari inovasi agar kelangkaan ini dapat teratasi itu tidak ada begitu. Jika SDM-nya tadi kurang. Selanjutnya, hal yang paling penting yang tidak bisa kita pungkiri, faktor penyebab kelangkaan ini adalah bencana alam. Misalnya saja
sering terjadi pada komoditi pertanian. Misalnya pada komoditi padi yang sering direndam oleh banjir, otomatis padi di daerah tersebut akan gagal dan komoditi padi akan menjadi langka di daerah tersebut. Kita lanjutkan dengan soal yang nomor 2. Nah, jenis-jenis barang dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu menurut cara mendapatkannya adalah yang pertama itu ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha atau pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya pena, buku, pakaian dan lain-lainnya. Kita perlu membeli barang tersebut agar kita mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya, barang bebas, barang yang tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut dan bebas adanya di seluruh alam dan bebas juga dinikmati oleh siapapun, contohnya sinar matahari, udara dan lain-lain. Selanjutnya barang elit. Nah, barang elit ini barang yang jika kapasitasnya atau kuantitasnya sudah terlalu banyak malah akan menimbulkan masalah, contohnya air jika terlalu banyak nanti akan bisa membunuh tanaman-tanaman, contohnya banjir juga bisa memporak-porandakan pemukiman warga dan juga angin. Selanjutnya menurut proses produksi. Nah, yang pertama itu adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang langsung diambil dari alam, belum melewati proses apapun untuk menambah nilai jualnya. Contohnya padi, daun teh, kayu dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah melewati proses untuk memaksimalkan nilai jualnya, namun baru melewati setengah dari proses tersebut. Contohnya benang, kulit binatang dan lain-lain. Selanjutnya ada barang jadi. Barang jadi ini adalah barang yang sudah melalui seluruh proses untuk memaksimalkan nilai jual dari barang tersebut dan juga sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal, contohnya lemari, meja, baju dan lain-lainnya. Selanjutnya menurut jaminan. Nah, kalau barang menurut jaminan adalah barang yang dipergunakan untuk boro pada peminjaman uang di suatu instansi tertentu, contohnya bank, pegadaian dan lain-lainnya. Yang pertama itu adalah barang bergerak. Barang bergerak ini digunakan untuk jaminan peminjaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya barangnya adalah motor, mobil dan lain-lain. Yang kedua, barang tidak bergerak. Nah, barang tidak bergerak ini dilakukan untuk meminjam dalam jangka waktu jangka panjang, contohnya rumah, tanah dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Menurut tujuan penggunaannya, yang pertama itu ada barang konsumsi. Barang konsumsi ini barang yang memang kita beli untuk kita konsumsi atau kita habiskan nilai produktifnya. Contohnya HP, tas, sepatu dan lain-lain. Yang kedua itu adalah barang produksi. Barang produksi ini barang yang kita beli untuk menjadi bahan baku yang akan kita olah menjadi barang lainnya nantinya. Contohnya itu adalah tepung dan mesin produksi serta lain-lainnya. Selanjutnya menurut hubungannya dengan barang lain, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti dari barang tersebut, contohnya sagu bisa dijadikan pengganti beras. Selanjutnya barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang pelengkap dari barang tersebut, contohnya terigu adalah pelengkap bahan untuk pembuat kue. Selanjutnya ada menurut kualitas barang tersebut. Yang pertama ada barang superior. Barang superior ini adalah barang yang memiliki kualitas yang sangat tinggi dan sangat bagus, contohnya perhiasan,
mobil mewah, rumah mewah, dan lain-lainnya. Selanjutnya barang pertengahan. Nah, barang pertengahan ini adalah barang yang memiliki kualitas bagus tetapi di bawah kategori superior tadi. Contohnya baju, motor, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada barang inferior. Nah, barang inferior ini adalah barang yang memiliki kualitas normal atau agak kurang serta bahkan dikatakan di bawah dari normal tersebut. Contohnya kopi, minyak, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 3. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Permintaan dan penawaran dapat bertujuan untuk mengetahui peluang, strategi yang akan digunakan, serta memprediksi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah, untuk sama-sama kita ketahui, permintaan ini dilakukan oleh pembeli, sedangkan penawaran ini dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Dan untuk permintaan dan penawaran itu, hal yang paling mempengaruhinya memang adalah harga, sesuai dengan yang saya jelaskan di pengertian tadi. Oke, kita masuk pada soal yang keempat. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama itu harga barang itu sendiri. Jika harga barang tersebut berubah 1%, maka permintaan akan barang tersebut juga akan berubah seberapa persen perubahan harga barang tersebut. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat rendah, otomatis permintaan akan barang tersebut juga akan menjadi rendah, dan begitu juga sebaliknya. Tingkat intensitas kebutuhan. Jika masyarakat ini memang sangat membutuhkan barang tersebut seperti barang pokok, otomatis permintaan akan barang tersebut akan tinggi atau rata-rata. Sedangkan jika tingkat kebutuhan masyarakat akan barang tersebut ya tidak seberapa, misalnya untuk perhiasan dan mobil-mobil mewah dan lainnya, otomatis permintaan akan barang tersebut akan menjadi rendah. Ya, selanjutnya adalah selera konsumen. Nah, selera konsumen juga menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Jika konsumen tersebut tidak suka daging sapi, otomatis dia tidak akan memesan daging sapi begitu. Selanjutnya harga barang lain, harga substitusi dan harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Nah, untuk harga barang substitusi, jika harga barang substitusinya rendah, otomatis permintaan akan barang ini akan menjadi rendah juga. Sedangkan jika barang substitusinya misalnya daging ayam dan daging sapi, misalnya daging ayamnya itu harganya rendah, otomatis permintaan akan daging sapi itu juga turun. Sedangkan jika permintaan harga daging sapinya rendah, permintaan daging ayamnya yang akan turun. Selanjutnya barang komplementer. Jika harga barang komplementernya rendah, otomatis permintaan barang tersebut akan menjadi tinggi. Selanjutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi permintaan. Misalnya permintaan daging ayam serta cabai di suatu wilayah. Wilayah A dan wilayah B akan meminta daging ayam dan cabai itu dalam jumlah yang berbeda, karena jumlah penduduk di suatu wilayah itu otomatis berbeda-beda juga. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Faktor yang mempengaruhi permintaan, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga barang itu, otomatis
otomatis penawaran terhadap barang tersebut juga akan semakin tinggi. Nah, biaya produksi, semakin tinggi biaya produksi suatu barang, otomatis penawaran terhadap barang tersebut akan semakin tinggi juga. Selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam produksi barang tersebut. Jika teknologi yang digunakan itu canggih, otomatis penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Perkiraan harga di masa depan. Jika di masa depan diperkirakan harga dari barang tersebut akan tinggi, otomatis penawaran terhadap barang tersebut di masa kini akan tinggi. Jumlah produsen, semakin banyak jumlah produsen, otomatis penawaran terhadap barang tersebut akan menjadi rendah. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi penawaran dari suatu barang. Barang substitusi dan barang komplementer. Jika barang substitusinya memiliki penawaran yang rendah, otomatis barang tersebut akan memiliki penawaran yang tinggi. Sedangkan dengan barang komplementer, jika barang komplementer dari barang tersebut memiliki penawaran yang tinggi, otomatis penawaran terhadap barang tersebut akan menjadi tinggi juga. Sedangkan jika barang komplementernya memiliki penawaran yang rendah, otomatis barang tersebut juga memiliki penawaran yang rendah. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang keenam. Hukum permintaan dan kurva permintaan. Hukum permintaan, jika harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah permintaannya akan naik. Dan sebaliknya, saat harga barang itu naik, maka permintaannya akan menjadi turun. Nah, ini dibuktikan dengan kurvanya. Kurvanya dapat sama-sama kita lihat. Yang pertama itu sumbu Y itu adalah P, di dalam angka dengan P artinya price, artinya harga. Harganya mulai dari 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 dan 3000. Sedangkan sumbu X nya adalah Q artinya quantity, di mana kuantitinya ada 0, 2, 4, 6, 8 dan 8, 10 dan 12. Pada saat harganya 0, permintaan barang tersebut adalah 12. Dan pada saat harganya 500, permintaan akan barang tersebut malah menjadi 10. Dan pada saat harganya 1000, permintaan barang tersebut justru menjadi 8 buah. Dan pada saat harganya 3000, malahan jumlah barang yang diminta menjadi 0. Nah, inilah yang menyebabkan kurva dari permintaan ini bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Itu kalau kurva permintaan. Oke, kita masuk kepada soal yang ketujuh. Nah, hukum penawaran dan kurva penawaran. Hukum penawaran, jika harga naik, maka jumlah penawaran akan barang tersebut juga akan menjadi naik. Nah, jika harga turun, maka jumlah penawaran akan barang tersebut juga menjadi turun. Contohnya dapat kita lihat di kurva juga. Sama, sumbu Y sama dengan P, price, harga. Sumbu X sama dengan Q, artinya quantity atau jumlah barang. Nah, pada saat 500, harga 500, jumlah barang yang ditawarkan itu 0. Pada saat jumlah harga barangnya itu 1000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 2. Nah,
pada saat harga barangnya 1.500, jumlah barang yang ditawarkan itu meningkat menjadi 4 buah, dan pada puncaknya pada harga 3.000, jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi 10. Nah, inilah yang menyebabkan kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau kurva permintaan tadi bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kalau untuk kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Tujuan kita mengetahui nilai elastis permintaan suatu barang. Nah, untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga tertentu. Misalnya harganya berubah 1%, lalu permintaan terhadap barang tersebut berubah berapa persen. Nah, ini dapat kita ketahui dengan mencari nilai elastisitas permintaan barang tersebut. Selanjutnya, untuk menetapkan kebijakan atau strategi penjualan ke depannya. Nah, jika kita sudah tahu dengan perubahan harga cuma 1% dengan perubahan permintaan akan barang tersebut berubah sekian persen, kita bisa menetapkan strategi penjualan ke depannya lagi. Selanjutnya, untuk menentukan penetapan perpajakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga memerlukan mengetahui nilai elastisitas permintaan barang ini. Mereka juga bisa menetapkan perpajakannya melalui nilai elastisitas tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan kebijakan ekspor dan impor. Nah, ini juga dari segi pemerintah juga memperhatikan nilai elastisitas permintaan suatu barang untuk menetapkan kebijakan ekspor dan impor. Oke, kita masuk pada soal nomor 9. Nah, soal nomor 9, jenis-jenis elastisitas. Elastisitas harga adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga sebesar 1%. Artinya apa? Artinya jika 1% saja harganya berubah, maka permintaan barang tersebut berapa persen berubahnya gitu. Misalnya harganya berubah 1%, dan nanti setelah kita cari jumlah barang yang dimintanya berubah 3% misalnya gitu kan. Selanjutnya, elastisitas silang adalah persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Nah, ini sama yang kayak kita bahas tadi, barang substitusi dan barang komplementer. Nah, kalau untuk barang komplementer misalnya, barang komplementernya berubah harganya 1%. Nah, bagaimana dengan barang ini? Nah, itu bisa kita cari melalui elastisitas silang. Selanjutnya, ada juga barang substitusi, artinya barang pengganti. Jika barang penggantinya berubah harganya 1% saja, bagaimana juga dengan jumlah permintaan terhadap barang ini. Nah, ini bisa kita lihat melalui elastisitas silang. Selanjutnya, elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan permintaan suatu barang bila pendapatan berubah sebesar 1%. Nah, jika 1% saja pendapatan penduduk itu berubah, maka berapa persentasenya untuk perubahan permintaannya terhadap barang tersebut? Ini bisa kita kaji melalui elastisitas pendapatan. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Tingkat elastisitas permintaan serta kurvanya dan contoh barangnya. Yang pertama itu permintaan inelastis sempurna.
Nah, kalau inelastis sempurna, E-nya atau tingkat elastisitasnya itu sama dengan 0. Dan bentuk kurvanya pun berdiri tegak atau vertikal. Dan inilah bentuk kurvanya, dimana kurvanya berdiri tegak, dan contoh barangnya adalah barang obat-obatan, air minum, dan lain-lain. Selanjutnya ada permintaan inelastis. Nah, permintaan inelastis, nilai tingkat elastisitasnya yaitu kurang dari 1. Contohnya beras, kebutuhan pokok. Bentuk kurvanya itu agak curam, bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya permintaan uniter, di mana nilai elastisitasnya itu sama dengan 1. Contoh barangnya adalah TV, kulkas, dan lain-lainnya. Bentuk kurvanya itu agak landai, bergeraknya dari kiri atas juga ke kanan bawah. Selanjutnya permintaan elastis. Permintaan elastis ini nilai elastisitasnya itu besar dari 1, contohnya mobil, perhiasan, dan lain-lain. Nah, bentuk kurvanya lebih landai lagi dari permintaan uniter tadi. Bergeraknya juga dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya permintaan elastis sempurna. Nilai elastisitasnya itu tak hingga. Contoh barangnya adalah bumbu dapur, kecap, dan lain-lain. Nah, bentuk kurvanya datar saja. Jika harganya 20, permintaannya akan tetap sama begitu. Oke, mungkin itulah hasil presentasi dari jawaban UTS saya kali ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.